hadirin, saya sedikit saja menyampaikan ini. Apabila kita mendapatkan pertanyaan semacam ini, maka cukuplah jawab bahwa kami mengadakan maulid ini karena kami bergembira, kami mencintai Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah identitas keimanan kami. Hakadha wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita. Walaupun kita ini banyak dosa, walaupun kita ini banyak melanggar perintah Allah, walaupun kita ini banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun Allah selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di hari akhirat, wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Abdullah Bagir bin Ahmad bin Ali Al-Attas, dan juga kepada para habaib yang lain, guru-guru kita yang semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi nikmat yang besar kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah dijadikan kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang paling besar. Lalu yang kedua adalah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan sebagai umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwasanya semua para nabi ini minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Para nabi yang dikabulkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contohnya adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir yang dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai sekarang ini masih hidup, itu dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi adalah seperti Nabi Isa. Nabi Isa minta kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad, dikabulkan oleh Allah, di akhir zaman akan turun dan menjadi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi ini minta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Di antara nabi yang tidak dikabulkan contohnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa diriwayatkan bahwasanya ketika mendapatkan kitab Taurat, lalu melihat di dalam kitab Taurat nanti akan datang umat yang akhir zaman, umat yang paling mulia. Mereka mengerjakan sholat 5 waktu, mereka mengerjakan puasa di bulan Ramadan, mereka menunaikan haji, menunaikan zakat dan lain sebagainya. Mereka adalah umat yang paling terakhir diciptakan oleh Allah, akan tetapi yang pertama memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kaget. Kata Nabi Musa, ya Allah, jadikanlah mereka itu umatku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, tidak, mereka adalah umat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Musa berkata, ya Allah, jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab seperti yang ada di dalam Al-Quran, ya Musa, inni stafaituka ala nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, aku memilihmu menjadi nabi, menjadi rasul, ya, inni stafaituka ala risalah. Ya Musa, inni stafaituka
birisalati wa bikalami, aku memilihmu dengan risalahku dan dengan kalamku, maka ambillah apa yang saya beri dan jadilah daripada orang-orang yang bersyukur kepadaku. Ini Nabi Musa. Diriwayatkan bahwasanya ketika suatu hari pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di depan para sahabat, Nabi Muhammad tanya, apakah kalian tahu makna daripada ayat wa ma kunta bijanibit tur itsnadaina, dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Tur ketika kami menyeru. Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kami tidak tahu. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dulu di gunung Tur Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ketika melihat kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa berkata, ya Allah, izinkan aku untuk melihat umatnya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjawab, tidak saya izinkan. Tapi kalau kamu mau melihat, mau mendengar suaranya umat Nabi Muhammad, maka akan saya dengarkan. Sampai suaranya umat Nabi Muhammad ingin didengar oleh Nabi Musa. Ya Allah, aku ingin mendengar suaranya umat Nabi Muhammad. Akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai umat Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad. Semua, padahal belum keluar, belum diciptakan, semua umat Nabi Muhammad menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, didengarkan kepada Nabi Musa. Ya, ini makna daripada ayat wa ma kunta bijanibit tur itsnadaina, dan tiadalah kamu wahai Nabi Muhammad berada di dekat gunung Tur ketika kami menyeru. Maksudnya adalah menyeru umatmu sehingga kami dengarkan kepada Nabi Musa. Ini kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah jadikan umat Nabi Muhammad yang paling Allah cintai, yang paling terbaik? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memberi untuk Nabi Muhammad semuanya yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi Muhammad keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya keluarga. Allah berikan kepada Nabi Muhammad sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya sahabat. Allah berikan kepada Nabi Muhammad istri Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya istri. Dan Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya umat. Ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tertulis di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal banyak utusan Allah yang lain, ya, akan tetapi yang tertulis di pintu surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah, ya, kita ini dimuliakan oleh Allah untuk bisa selalu kita berkumpul bersama untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak mengungkapkan puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan bahwasanya Imam Al-Busiri, ya, ketika beliau mimpi membacakan burdahnya, syair-syair burdah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu sampai kepada syair wa mablagul ilmi fihi annahu basyarun, dan puncak pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia. Berhenti Imam Al-Busiri. Di dalam mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, lanjutkanlah. Imam Busiri mau melanjutkan, tidak bisa. Lanjutkan. Mau melanjutkan, tidak bisa. Sampai 3 kali, akhirnya dilanjutkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, dan beliau dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya makhluk Allah secara mutlak, secara keseluruhan. Ini yang diungkapkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang utusan dari dirimu, dari jenis dirimu, dari jenis manusia. Pernah
dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfasikum, telah datang utusan min anfas, dari orang yang paling mulia di antara kalian. Telah datang utusan dari Allah, dari orang yang berharga di antara kalian. Jadi ini ungkapan sendiri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Diriwayatkan oleh At-Tabrani, hadis yang hasan, ya, bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah akhir peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang dari perang Tabuk sampai ke kota Madinah, Nabi Muhammad bersama para sahabat berkumpul bersama seperti ini. Berkumpul bersama karena kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau pulang dari perjalanan itu yang didatangin adalah Masjid Nabawi dulu. Ya, berkumpul bersama para sahabat. Akhirnya Sayyiduna Abbas, paman daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri dan berkata, "Ata'dzanli ya Rasulullah antadihuka." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu. Di depan para sahabat yang lain. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul lam yabdudillahu fa." Ucapkan, ya, ucapkan pujianmu kepadaku, maka Allah tidak akan merontokkan gigimu. Allah akan menjaga mulutmu. Bahkan diriwayatkan sampai akhir hayatnya Sayyiduna Abbas tidak ada satu giginya yang rusak. Karena apa? Mengungkapkan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diungkapkan oleh Sayyiduna Abbas, "Antal ladzi lama wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku." Engkau wahai Nabi Muhammad ketika dilahirkan asyraqatil ardu, semua muka bumi ini menjadi bercahaya, wa dha'at binurikal ufuku, dan dengan cahayamu semua ufuk-ufuk itu bercahaya. Ini para sahabat sudah membuat maulid Nabi Muhammad di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah maulid. Ini adalah perkumpulan atau cara yang telah diridhoi dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu alhamdulillah tujuan kita ini selalu mengadakan maulid, selalu datang ke majelis maulid. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari pernah ada orang yang datang mengadu kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbul qaum wa laysa minhum wa lam yalhaq bihim." Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, ada orang yang mencintai satu golongan tapi tidak bisa beramal seperti amalan mereka, padahal ingin di surga nanti bersama mereka. Ini adalah aduan para sahabat, ya, ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tingkatannya jauh. Diriwayatkan bahwasanya surga itu ada 8 tingkatan. Ada lagi ulama yang menjelaskan surga itu tingkatannya itu sebanyak jumlah huruf Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan misalnya ada 2 orang, si A dan si B, itu sholatnya sama, ibadahnya sama, puasanya sama, istilahnya derajatnya sama, tapi bedanya si A itu lebih amalan 1 kali ucapan subhanallah. Jadi beda antara si A dan si B, amalannya lebih si A dengan 1 kali ucapan subhanallah. Itu nanti di sorga jauhnya si A di bintang, si B di bumi, baru 1 kali ucapan subhanallah. Apalagi para wali, orang-orang soleh, apalagi para sahabat, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sedangkan amalan kita ini sudah kurang, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aduan para sahabat, ar-rajul yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim. Akhirnya dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya.
Walaupun tidak bisa beramal seperti amalan mereka, tapi dengan cinta itu bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik berkata, "Fa inni uhibbullah wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bi'amali." Dengan kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita agar kita ini menjadi hamba yang selalu melaksanakan perintah Allah, yang meninggalkan kemaksiatan, hamba yang selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dimuliakan oleh Allah untuk bisa bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. واستر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تنصي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي.